Rocky. Kembali kita ketemu Bung Rocky, dan saya kira kalau tadi pagi kita ngomongin soal capres-capres, ini ada jauh lebih penting daripada capres, yakni karena ini bisa menentukan juga siapa yang akan jadi capres ke depannya. Ini soal minyak goreng. Sudah 2 pekan ya setelah Pak Jokowi menyatakan minyak goreng itu akan turun, 1-2 pekan bahkan Pak Jokowi waktu itu menyatakan, tapi ternyata harga di pasaran itu masih belum turun. Sampai kemarin masih saya membaca masih 20-an ribu, angkanya bukan 14.000 gitu. Nah, Pak Luhut juga sudah mulai menaikkan katanya secara resmi akan melakukan audit terhadap minyak goreng. Kemarin yang terhadap perusahaan minyak goreng kemarin dipersoalkan adalah kantor pusatnya kok ada di Singapura, padahal mereka dapat lahan yang sangat luas di Indonesia dan lahan itu HGU. Gitu. Ya, ini bahayanya kalau Pak Luhut sekedar mencari cara untuk ngancam orang itu atau ngancam industri, ngancam oligarki, itu nggak akan ada efeknya tuh. Karena ini kucing-kucingannya ada di dalam kabinet, para kucing ada di situ tuh. Jadi ngapain Pak Luhut berupaya untuk ngasih sinyal saya akan hajar, saya akan audit segala macam. Dari awal juga di audit juga, tetapi kan ada bagian yang memang disembunyikan untuk diaudit. Karena itu bagian dari fee untuk politik istana, kan itu intinya kan. Nanti kalau begitu diaudit ketahuan, lalu Pak Luhut bilang ya yang bagian ini dianggap aja sebagai black number, kan begitu masalahnya tuh. Yang lebih parah lagi, Pak Luhut berupaya untuk kontrol distribusi itu melalui peduli lindungi, apa namanya itu? Ya peduli lindungi itu. Jadi aplikasi peduli lindungi itu. Peduli lindungi ya. Itu juga ngaco kan peduli lindungi tidak dimaksudkan untuk itu. Jadi hal yang tadinya tidak dimaksudkan tiba-tiba mungkin staf Pak Luhut bilang ini ada aplikasi yang bisa kita nebeng di situ tuh. Nah, peduli lindungi itu berapa? Pak Luhut sendiri bilang cuma 40 juta, dan itu 40 juta tuh ya orang yang masuk keluar mall di situ kan, yang pasti nggak terganggu dengan harga minyak. Yang di bawah itu nggak ada yang pakai peduli lindungi. Masa beli Alfamart pakai peduli lindungi, atau beli eceran curahan di depan truk pemerintah itu pakai peduli lindungi. Ini bagian juga yang buruk. 40 juta dan 90% adalah kelas menengah kota yang nggak ada soal dengan minyak goreng. Jadi ini soal emak-emak yang merasa bahwa gimana udah ganti-ganti kebijakan, bagaimana nggak peduli mau Pak Luhut ke atau Pak Airlangga atau Pak Lutfi, yang penting harganya turun. Sekarang masih 20.000 tuh. Jadi poin ini yang membingungkan kita tuh. Apa gunanya Pak Jokowi angkat Pak Luhut kalau faktanya tetap 20.000 tuh? Apa gunanya kalau diaudit perusahaan-perusahaan itu kalau faktanya hari ini juga 20.000? Dan perusahaan itu kalau mau diaudit kan udah dia kan punya 3 pembukuan tuh. Yang mana yang mau disodorkan ke Pak Luhut? Itu soalnya. Kita tahu lah, karena itu kita riset secara politik ekonomi, bukan sekedar akuntansi yang mesti di riset di situ. Dari awal memang fee apa yang disebut transaksi yang tanpa nama atau disembunyikan kan itu berlangsung, karena memang semua orang hanya ingin cari apa istilahnya tuh selisihnya itu, apa rente ekonominya lah. Rente kan pemburu rente. Pemburu rente mau diburu oleh orang yang dapat rente kan. Jadi ajaib. Ya, artinya kesimpulan yang bisa kita sampaikan bahwa Pak Jokowi kemarin bilang akan ada 2 pekan, 1-2 pekan akan turun, Pak Luhut ngancam-ngancam sana sini, ini hanya gimmick, atau kalau Anda menyebut ini hanya untuk kepentingan headline media saja. Headline media, Pak Jokowi bilang dari awal, dari waktu dibuka keran ekspor itu, saya udah pastikan itu dalam 2-3 hari stabil harganya. Ini udah 1 bulan lebih, udah 2 bulan. Jadi sejak Pak Jokowi ngomong nggak terjadi, lalu diambil lagi gerakan headline yaitu Pak Luhut, lalu sekarang kacau. Karena bagaimanapun itu kayak Pak Airlangga Hartarto kan dia juga merasa tersinggung tuh, Lutfi juga merasa tersinggung, walaupun di depan Pak Luhut ya, ini bagus. Tetapi koordinasi beginian yang secara etis harusnya Airlangga atau Lutfi minimal itu mundur aja tuh, supaya jelas bahwa Pak Luhut yang akan bertanggung jawab. Nanti kalau gagal juga ada aja alasan Boya karena Departemen Perdagangan nggak bisa ikut dalam orkestrasi besar dari Pak LBP itu. Tapi tetap kita balik tadi bahwa oligarki jauh lebih cepat membaca siasat daripada menteri-menteri Pak Luhut. Itu masalahnya.
Oke, dan ini kan sebenarnya fenomena yang terjadi pada minyak goreng ini terjadi hampir pada semua sektor gitu ya. Cuma nggak bikin Ya, ribut karena beda dengan minyak goreng. Minyak goreng itu berkaitan dengan emak-emak langsung. Kita teringat salah satunya kita sebut saja kemarin batu bara. Itu juga tadinya diam-diam saja, tapi mulai ribut ketika tiba-tiba PLN terancam padam karena tidak dapat suplai batu bara. Bayangkan yang lain-lain, sektor yang lain-lain. Jadi betul-betul kita ini, negara ini sepenuhnya sudah dikuasai oleh para pemilik modal yang mengendalikan para penguasa, atau bahkan penguasanya sekarang itu bagian dari juga para pemilik modal itu sendiri gitu. ya lebih itu. Yang kedua tadi lebih tepat itu. Yang jadi kita hidup di dalam dunia public policy yang tanpa sinyal, dan kita baru bisa lihat ada problem ketika ada kasus kecil, tapi kita tahu juga kasus itu nggak bisa diselesaikan secara rasional. Kan keadaan kita begitu terus menerus sampai akhirnya kita tiba pada crossfire, satu potongan antara krisis ekonomi dan krisis kebijakan di istana tuh. Nah, kalau krisis ekonomi itu seperti berkali-kali, mungkin dalam seminggu ini udah 3 kali Sri Mulyani beri sinyal bahwa ini akan ada krisis pangan dan energi, bahwa sistem keuangan dunia itu akan mengalami guncangan besar karena sinyal dari Goldman Sachs dan beberapa CEO besar itu mengatakan bahwa ya ini belum pernah dalam dunia kita menghadapi kecemasan semacam ini. Sementara Pak Luhut menganggap ini cuma soal audit, kalau udah diaudit udah selesai itu. Kalau ini terkait dengan global supply chain, dan semua itu ada urusannya dengan konsolidasi keuangan dari oligarki itu yang berupaya untuk menyelamatkan diri dari guncangan ekonomi dunia itu. Jadi ini memang nggak dimengerti oleh buzzer atau mereka yang tetap menganggap bahwa ya Pak Jokowi mampu untuk mengendalikan ini. Balik lagi pada soal minyak ini yang adalah kebutuhan pokok rumah tangga, itu sebetulnya memukul daya beli lagi tuh. Dan bagian ini kan dianggap apa namanya itu kemampuan kita untuk mengolah anggaran yang sebetulnya masih bisa disisihkan untuk menahan social safety net buat krisis ini, nggak dipedulin pemerintah kan. Walaupun kita tahu dari para ekonom, Rizal Ramli, Antoni Budiawan, segala macam yang tahu sebetulnya data itu, menganggap bahwa kita punya uang, cukup uang itu untuk jadi social safety net, bahkan buffer untuk minyak goreng dalam jangka waktu yang cukup panjang tuh. Karena kita dari sawit dan batu bara kita dapat surplus. Tapi tentu kita bertanya, kok surplusnya nggak turun ke masyarakat ya? Maka kesimpulannya ada uang APBN yang tidak ingin dipakai untuk mengatasi krisis kebutuhan pokok, karena uang itu disiapkan untuk dipakai money politics 2023-2024. Karena akhirnya begitu keterangan itu. Nah, di situ jahatnya. Jadi kalau mau audit juga kenapa APBN tidak diturunkan untuk kepentingan kebutuhan pokok. Ya, jadi sebenarnya berbagai berita-berita yang muncul, Pak Luhut mulai audit, mau kemudian bertindak tegas, mengancam para pengusaha bukan pengusaha eksportir sawit dan sebagainya. Ini sebenarnya ya buat kita dan buat masyarakat nggak ada artinya apa-apa gitu ya. Ya ngapain tuh lakukan? Jadi ngancam buat apa? Kan orang tahu justru karena Anda ancam, maka mereka bersiap-siap untuk menyembunyikan keuntungan kan. Lain kalau ada operasi senyap, tiba-tiba harga turun, tinggal 15.000, 14.000. Nah itu orang baru anggap, oh berarti Pak Luhut sudah berhasil. Kalau belum berhasil, udah ngoceh. Ya apa poinnya? Kita akan ancam ini, kita akan, ya apa itu dari setahun lalu begitu bahasa istana kan. Mengancam batubara, mengancam segala macam. Bagi masyarakat kecil, lebih baik operasi diam-diam dan hasilnya terlihat, itu harga turun. Ini 2 bulan sejak Jokowi bilang harga pasti turun, nggak turun-turun juga. Jadi ancaman yang isinya nol sebetulnya. Ya, zong. Zong. Oke. Nah, tapi ini saya kira sampai pada satu permenungan ya, karena Anda tadi kan menyinggung soal disebutkannya bahwa krisis di Goldman Sachs sudah menyampaikan itu, Elon Musk bahkan juga sudah memprediksi itu. Bahkan yang lebih serem itu kan ancaman misalnya dari Warren Buffett, seorang investor yang besar, atau Robert Kiyosaki yang memperkirakan bukan hanya soal inflasi atau krisis ekonomi, tapi juga akan menimbulkan satu
konflik di masyarakat gitu. Nah, sementara kita sendiri kelihatannya masih berkutat dengan hal-hal yang remeh-temeh tadi, soal minyak goreng yang tidak bisa diselesaikan, soal ribut antar partai, masih ngomongin soal politik aliran. Saya membayangkan ini betapa primitifnya kita ya di dalam aturan dunia ini gitu. Itu istilah keren tuh. Kita ini primitif sebetulnya, kayak masih hidup dalam gua dan nggak tahu bahwa di luar sana itu matahari udah terbit dari barat dan tenggelam di timur, kan begitu. Jadi kita baca analis asing segala macam, dan mereka yang bahkan di Davos itu dibicarakan juga bahwa ini bukan sekedar krisis ekonomi real, tapi konsolidasi financial market global yang disebabkan oleh kasino, kapitalisme, bubble di mana-mana itu. Dan ini lebih berbahaya karena seolah-olah yang kita sebut cryptocurrency, investasi yang portofolio macam-macam itu akan berantakan karena pertemuan antara kepentingan ekonomi perang dan gejala penyembunyian data-data ekonomi makro tuh di banyak negara. Itu yang mestinya diperhatikan dengan baik oleh kabinet Indonesia tuh. Tapi mereka menganggap bahwa ya nggak penting lagi karena kan tokoh-tokoh politik kita baik yang di dalam maupun di luar tinggal berhitung. Kalau reshuffle gue masuk apa enggak? Yang di dalam juga berhitung. Kalau reshuffle gue keluar apa enggak tuh? Jadi semuanya hidup dalam pragmatisme, dan itu yang mendangkalkan intelek kita sebagai bangsa tuh. Nah, itu dibaca dengan baik oleh Cina, oleh Amerika, oleh pesaing-pesaing kita, dan Indonesia ada dalam keadaan rentan karena masih hidup di dalam gua, atau yang disebut tadi masih hidup dalam politik yang primitif. Oke, tapi ini kan benar-benar sebuah situasi yang menyedihkan gitu, karena realitanya bukan bangsa kita yang primitif, tetapi para elit-elit politik yang primitif yang Anda sebut sebagai mereka itu bukan leader tapi sebagai dealer, kan sebenarnya masalahnya di situ. Ya itu intinya di situ. Kita nggak dengar bahwa kelompok Ganjar paham tentang global economy itu. Ya, Ganjar sibuk sendiri di Semarang, mondar-mandir kiri kanan. Padahal dia mau jadi presiden. Kalau mau jadi presiden, coba komentari keadaan dunia, kan itu kan. Ya. Ini juga otak terbatas, tapi mau jadi pemimpin besar, kan bahayanya di situ kan. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain tuh yang berupaya untuk menampilkan diri seolah-olah percaya bahwa Pak Jokowi bisa atasi masalah ini. Pada akhirnya kita tahu bahwa yang ngerti masalah sebenarnya cuma Pak Luhut, karena itu dia ambil alih semua persoalan kan. Jadi kita usung aja Pak Luhut sebagai presiden sebetulnya, melampaui Erick Thohir macam-macam. Ya. Oke, jadi mulai sekarang kita kampanyekan. Kalau Anda kan LBP-nya namanya lembaga boikot pemilu ya. Apa? Liga boikot. Liga. Sorry, Anda nyebut Liga Boikot Pemilu. Kalau yang sekarang ini Anda mau mendorong Pak LBP jadi LBP for Presiden gitu ya. Ya, jadi Pak LBP sekaligus bersama dengan kita boikot pemilu supaya beliau ada reputasi. Kalau dia boikot pemilu, maka akan terjadi pemilu jalanan. Itu juga akan dipimpin oleh Pak Luhut tuh sebagai calon presiden yang mengerti semua masalah. Ya, saya sepakat sih kalau Pak Luhut maju sebagai capres gitu. Kenapa? Karena lebih cengli gitu, lebih fair gitu ya daripada sekarang gitu. Bersembunyi di belakang Pak Jokowi kan. Ya itu, kan saya bayangin Pak Luhut debat dengan Ganjar, debat dengan editorial dilipat-lipat sama Pak Luhut lah. Pak Luhut punya kemampuan untuk membaca sinyal ekonomi dunia karena dia adalah juga pengusaha tingkat dunia tuh. Dan dia tahu lika-liku politik di istana, jadi dia bisa hambat lika-liku itu dan alirkan dengan cara yang lain. Dan kita tahu yang punya pengetahuan lengkap tentang Indonesia dan dunia hanya Pak Luhut karena dia menguasai big data. Yes, oke. Terima kasih Bung Rocky. Salam 0%. Oke.